Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ini mundur aja Ustaz ya. Tentang ini anak-anak yang masuk kelas apa? Bukan privat individual. Itu kan kalau takdirnya sudah dijelaskan Ustaz ya. Ketika takfis mereka itu kalau anak ABK itu hafalannya berbeda-beda. Cara mentelakikannya itu bagaimana Ustaz? Ya sama, kayak anak yang jilid individual tadi. Mentelakinya ya satu-satu. Waktunya singkat Ustaz. Waktunya kenapa? Waktunya kan misalkan anak ABK itu ada 5 dalam satu kelompok ya. Itu kan dibagi takfis dan takdirnya gitu. Iya. Tapi satu anak jatah waktunya ada 50 menit saya. Waktunya 60 ya? Waktunya 60 menit. 60 menit. Kalau anaknya berapa? 5. Kalau dibagi rata saja berapa? 12 menitan. Ya sudah, silakan dikelola untuk tahfidz dan tartilnya. Kalau untuk privat. Kalau untuk murojaahnya nggak bisa di situ Ustaz. Murojaahnya murojaah qorib. Murojaah qorib. Nah, kalau di murojaah qorib minimal yang kalau sekarang misalnya surah Al-Alaq ayat 78 misalnya, ya maka 1 sampai 6 suruh ulang di situ. Itu masih qorib. Karena waktunya singkat. Kalau suratnya sama, maka qorib itu bisa lintas surat. Bisa 1 surat sebelum Al-Alaq ditambah 1 sampai 8 atau 6 tadi itu. Nah, itu masih qorib. Tergantung waktu memaknai qorib itu. Kalau jam tahfidz khusus, ya qoribnya bisa maksimal 1/4 juz. Nah, kayak begitu nanti. Kalau waktunya misalnya tahfidz 60, umi 60 misalnya, nah, itu bisa murojaah qoribnya maksimal 1/4 juz. Nah, begitu. Paham? Berarti pembukaan di ada pembukaan Ustaz. Ketika individual ini kan waktunya 60. Kita ada 5 menit pembukaan itu ya. Ya, pembukaan kan nggak sampai 5 menit sebenarnya. Iya. Doa 2 menit, 3 menit aja kan? Ya, kalau nggak pas 12 menit ya anggaplah 10 menit. Kondisi dia ABK. Iya. Intinya anak-anak ABK tetap dikawal maksimal. Jadi biar masing-masing program kita itu anak-anak merasakan perubahan, ketuntasan. Meskipun nanti akhir targetnya berbeda, itu urusan nanti. Tapi langkah-langkah kita, gerakan-gerakan kita harus dimaksimalkan. Itu sini nggak ada. Terkait dengan proses tadi kan di mahasiswa kami kelas 4 sudah ikut tartil. Jadi di kelas 5 ini kakak sudah tuntas hafalan juz 30 dan sedang berjalan juz 29-nya gitu. Iya. Nah jadi rencananya kami mengikuti lagi di kelas 6. Jadi dengan hafalan 2 juz untuk di kelas 6. Tapi orang tua ada yang bertanya, jika anaknya ikut di kelas 5 ini tahfidz juz 30-nya saja, nanti di kelas 6 juz 29, tapi nggak ikut hataman di kelas 5 gitu. Tapi nanti keberatan anaknya seperti itu. Nah, bagaimana menanggapinya gitu? Kemudian khotaman ya? Iya. Khotamannya ikut juz 30 sama ini ya? Iya, tapi kalau tadi nyicil gitu di kelas 5 juz 30-nya. Iya, ini munakos. Ini kelas 4 udah tartil. Kelas 5 munakosah juz 3. Kemudian kelas 6 tapi nggak ikut khotaman di sini. Iya, nggak ikut. Juz 29 kelas 6. Nah, ini baru ikut khotaman. Iya. Dia juz 30. Prinsipnya tidak apa-apa. Bebannya sama. Anak di sini bisa ikut khotaman, ya maka dia akan diuji juz 30. Dia ikut khotamannya di sini, dia akan diuji 2 juz. Sama. Halo? Sama. Beban ujiannya sama.
prinsipnya boleh. Kalau misalnya anak di sini juz 30 ikut melakukan khataman 99, berarti satu khataman ini dia hanya diuji juz 29. Nanti judulnya kan khataman dan imtihan tartil dan tahfidz juz 30 dan 29. Saat anak-anak duduk, Bapak Ibu, ini yang tartil, ini yang juz 30, ini yang juz 29. Nah, ini yang 30 dan 29. Yang ini juz 29 ada 20 anak. Ini ada satu anak juz 30 dan 29. Ya, anak ini satu anak. Ini menjadi perhatian banyak orang. Oh, buat juz sendiri dia. Oh, ini kan. Prinsipnya boleh. Ada lagi? Ya. Tentang pengajian diri desa. Hmm. Yang pertama yang tanya, boleh nggak kalau ngaji itu sekali 3 dengan jilid yang sama? Contohnya jilid 4 dia sama-sama tes dengan guru yang sama, maka tesnya langsung sekali 3 seperti itu ya. Maksudnya anak 3 langsung. Nah, Teknisnya gimana? yang saya boleh. Kalau Ya, teknisnya gimana? Saya ingin tahu teknisnya. biasanya kan tetap juga seperti yang kita tes per materi. Cuma kan kadang-kadang pernah dicoba gitu, nanti ada yang mana misalnya contohnya sin sukun, sak sukun, dan sin sukun. Ada yang ini dapat cuma 2 contoh. Ya itu namanya gak bisa ukur ketutasan kan kita namanya. Ini rekomendasi gitu. Nggak begitu cara ngetesnya. Jadi idealnya ngetes itu satu anak ini menguasai jilid ini. Nggak bisa penguasaan materi diwakilkan temannya, nggak bisa. Saya kebagian 2 materi sin sama tak sukun misalnya. Yang shin ikut ini aja, nggak bisa. Jangan-jangan dia benar-benar nggak menguasai sin sukun. Nanti materi yang kedua ada apa namanya ghoin sukun misalnya. Dia pas nggak kena kalimat yang ghoin sukun, tapi sebenarnya dia nggak menguasai. Atau dia agak nah misalnya kan nggak menguasai berarti kan. Jadi nggak bisa. Iya, satu-satu. Teknisnya kayak tadi itu cepat, 5 menit itu bisa. Berdasarkan apa? Berdasarkan materi saja. Jadi kalau kita mau paling singkat sekali, berarti jilid 4 ini ada 13 materi, ya 13 halaman itulah minimal yang kita uji. Terserah mau halaman yang mana, setiap halaman bisa 2 sampai 3 bacaan. Sudah mewakili. Kalau kayak kelas baca simak murni yang boleh aja satu-satu juga bisa. Dia sama sama. Maksudnya Naik dikit baca simak murni. kelas gurib. Oke. Gurib ya sama. Gurib kan ada 33 materi. Nah, setiap hari kan kita tahu sebenarnya saat pembelajaran, saat murojaah, saat persepsi dan seterusnya itu ya penguasaan materi. Nah, kalau tes kenaikan guribnya, ya kalau kita punya berapa lah? 15 misalnya, 15 materi misalnya. Ya siapkan materi yang mana saja aja. Itu kalau setiap anak itu 15 itu misalnya aman, insya Allah munakosah aman. Minimal 50% minimal. Syukur-syukur kertasnya 80% atau 100% sekalian. Tapi insya Allah kalau varietas itu relatif mudah. Tapi itu harus dipastikan tadi itu. Termasuk tajwid utamanya di uraian ayat ini. Antara kesesuaian teori dengan uraian ayat. Itu harus benar-benar kita dapat. Anak tertentu teorinya bagus sekali. Tapi ketika uraian ayat dia putus-putus dia, lambat jawabnya. Nah itu nggak bisa. Nah, ini kan berpengaruh pada munakosah sampai ke khataman. Gitu. Ada lagi? Baik Ustaz, ini melanjutkan pertanyaan yang beberapa lalu pernah saya tanyakan sama Ustaz. Apa itu? Yang di MDA. MDA. Saya diamanahkan di MDA kan untuk melaksanakan tugas koordinator. Jadi di situ MDA kita itu tidak hanya mempelajari Al-Quran saja, tapi juga mempelajari pelajaran-pelajaran dari DMDA gitu kan. Dengan durasi waktu dari jam 7 itu kita mulai masuk, nanti pulang jam 8:45 menit. Jadi ada sekitar 105 menit waktunya. Tapi kita pembelajaran umumnya itu kita laksanakan di awal, istilahnya di jam 7 nanti sampai jam 8.
hanya 1 jam aja gitu kan. Nah dalam 1 jam itu merasa kurang efektif waktunya saat gitu kan. Jadi apakah kita mengurangi jam MDA-nya, fokus kepada umumnya, atau bagaimana pembagian waktunya? Jam berapa tadi? Jam 7. Jam 7 malam ya? Iya, jam malam 19.00 sampai 20.45. sampai 20.00. Ini Umi. Ya itu nih kan. Terus Dilanjutkan nanti 20.00 sampai 20.45 yang MDA. yang CA Ya, 20.45 sudah 1.45. 20.45. Terus yang ini Uminya merasa belum maksimal di aspek apanya? Di pelaganya. Ya kan pembagiannya kayak tadi itu aja. 5, 10, 10, 30. Ya udah ini dimaksimalkan. Untuk yang hafalannya udah tinggi tentu memerlukan waktu yang hampir Hafalannya yang udah tinggi hafalannya gitu kan, sesuai yang tinggi. ya tetap di sini. Jadi ini plot waktu untuk hafalan. Mau hafalan rendah, mau hafalan tinggi, ya di situ. Kalau mau nambah mengistimewakan hafalan, ya tambah waktu di luar ini. Misalnya ini diambil 10, itu tinggal berapa ini? Tinggal 50. Ini fokus Umi. Misalnya di luar ini ada 20 atau 30 menit untuk hafalan, silakan. Ya kalau masih menggunakan 60 menit ini, ya gunakan dulu 10 itu maksimal, apakah itu hafalan rendah maupun tinggi. Termasuk ketika klasikal raga dengan tahapan berapa tadi itu? 5. Klasikal berapa tahapannya? 4 atau 5? 4. Maksimal situ persepsinya, penanamannya, pemahamannya sampai keterampilan. Mentok misalnya kurang dikit terampil, tapi sudah 10 menit misalnya, boleh pinjam 30 menit ini, pinjam 5 menit untuk di sini. Boleh pinjam begitu. Kalau klasikalnya belum maksimal, kurang dikit ini latihannya, kurang 2-3 kali putaran, insya Allah anak dah lancar. Lanjutkan dikit apa? Ini maaf ya, di jam 7 sampai jam 8 itu terpotong lagi oleh waktu sholat. Oh, belum ada. Jam sholatnya jam berapa? 16. Hah? 16. Isya ya, Isya. Sholat Isya ya? Ya, Isya. Jam berapa? 19 25. 20 sampai 35. sampai 19. 20. Mulai Isyanya jam berapa? 19.40 sampai 20 so. 20 sampai 19.40. Berapa menit tuh? 20 menit. Artinya ini Umi mulai baru 20 menit stop sholat, gitu maksudnya. Nah itu yang dihindari. Maka kalau begini jadi nggak standar penggunaan waktu dan targetnya. Ya, ini berarti habis maghrib yang mulainya ya? Habis maghrib. Memang harus berani menyiapkan waktu ini yang aman. Ya, saya nggak tahu yang berlaku di sana. Aman itu sebelum maghrib, misalnya jam 17 ya, atau jam 17 MDA itu mulai sampai jam 18 ya. Nah, jam 18 lebih 5 maghrib misalnya ya. Habis maghrib baru materi MDA. Nah, itu insya Allah longgar. Nanti misalnya materi MDA kan macam-macam tuh kan. Ada apa aja materi MDA nya? Fikih 30 menit, break sholat isya, nggak masalah kalau itu. Tapi amankan dulu jamnya Umi. Kalau misalnya tetap begini ini,
Ya ini MDA dulu, uminya habis isya, biar tidak terpotong waktunya. Itu kayak dulu banyak di sekolah-sekolah negeri yang pakai umi, itu 2 jam pelajaran itu dipisah, 35 menit untuk umi, nanti ganti mapel olahraga 35 menit, nanti ganti umi lagi, nyambung lagi, nggak sambung ya, itu saja. Nah, itu berarti tinggal mengatur waktunya, umi mau tetap di sini dengan terpotong atau di sini yang tidak terpotong. Menurut saya gitu aja. Kalau dipotong jelas nggak maksimal. Ada lagi? Ada. Baik, kalau tidak ada, mungkin ini yang bisa kita sharingkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan persepsi kita sama terkait dengan fungsi dan tugas koordinator. Selebihnya nanti jika ada program pertemuan koordinator dengan umda atau apa, saya berharap nanti masuk di pemastian hal-hal yang harus menjadi dikuasai oleh koordinator tadi itu. Misalnya menjadi penyamaan persepsi metodologi, termasuk penguatan bacaan kita tetap ada, termasuk nanti micro teaching antar koordinator. Halo? Nah, silahkan itu membawa kasus masing-masing dari lembaga masing-masing nanti diskusikan begitu. Micro teaching antar koordinator, mantap itu. Nah, sehingga nanti mengawal kelasnya bisa sama sepekan baru. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan terima kasih atas kebersamaannya. Ada hal yang kurang berkenan mohon maaf kiranya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.